Halo, Kumaha Damang. Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan siswa SD, SMP hingga SMK di Cipongkor, Bandung Barat keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG. 2 orang kakek di Kabupaten Bogor ditangkap polisi karena mencabuli anak di bawah umur. Yang masih suka melanggar, hati-hati, kini kamera Etley terpasang di pusat kota Garut. Untuk yang kesekian kalinya, keracunan makanan setelah mengkonsumsi MBG kembali terjadi. Kali ini, lebih dari 100 siswa salah satu SMK di Cipongkor, Bandung Barat harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit akibat keracunan makanan. Kepanikan mewarnai suasana puskesmas Cipongkor, Bandung Barat Senin sore setelah puluhan siswa SMK Pembangunan Cipongkor datang dibawa oleh guru dan aparat dengan gejala keracunan makanan. Mereka mengalami mual, pusing, dan muntah-muntah. Data awal jumlah siswa yang mengalami gejala keracunan makanan mencapai lebih dari 70 orang. Keluarga pun panik mengetahui anak mereka harus dilarikan ke puskesmas. Sebagian siswa yang kondisinya memburuk dilarikan ke RSUD Cililin. Hingga malam instalasi gawat darurat RSUD Cililin terus didatangi oleh siswa SMK Pembangunan Cipongkor yang mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis dengan menu ayam, sayuran, dan buah-buahan di sekolah mereka. Siswa yang mengalami gejala keracunan makanan mencapai 100 orang, namun sebagian dirawat di puskesmas Cipongkor, sebagian lagi diperbolehkan pulang karena kondisinya tak terlalu parah. Sedang di IGD RSUD Cililin, total ada 24 siswa yang Senin malam masih dirawat. IGD RSUD Cililin ada 24 orang. Berapa, Bu? 24 orang. Terus apa keluhannya apa, Bu? Sebagian besar keluhannya mual, pusing, lemas. Menurut keterangan korban, 1 jam setelah makan makanan MBG itu, mereka merasakan keluhan tersebut. Merasa mual, kemudian pusing, lemas, jadi dibawa ke rumah sakit. Penanganan yang kami lakukan sesuai dengan keluhannya, tapi pertama-tama kami beri infus dulu Pak, karena supaya obatnya bisa masuk melalui infus supaya lebih cepat penyembuhannya. Sampai saat ini jumlah tempat tidur masih mencukupi. Kasus keracunan makanan diduga akibat mengkonsumsi MBG tersebut masih diselidiki aparat Polres Cimahi. Saat ini, sampel makanan sudah dikirim untuk diperiksa di laboratorium. Kasus keracunan ini menambah panjang deretan jumlah siswa yang menjadi korban akibat mengkonsumsi MBG. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Selasa pagi, korban keracunan MBG di Cipongkor, Bandung Barat tembus 300 orang. Korban keracunan tak hanya siswa SMK, tapi juga siswa SD dan SMP. Diduga menu makanan bergizi gratis yang dikonsumsi siswa sudah basi. Selasa pagi, korban keracunan massal setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis MBG yang datang ke puskesmas Cipongkor semakin banyak. Tidak hanya siswa SMK, siswa SD dan SMP juga turut menjadi korban. Diperkirakan jumlah siswa yang mengalami keracunan lebih dari 300 orang. Banyaknya jumlah siswa keracunan tak mampu ditampung oleh puskesmas Cipongkor, sehingga sebagian korban terpaksa dirawat di aula kecamatan didampingi orang tua dan keluarga. Menurut orang tua salah satu siswa, anaknya mengeluh sakit perut sejak pulang dari sekolah setelah makan menu MBG berupa lauk ayam dan buah melon. Kondisinya semakin memburuk Senin malam sehingga dibawa ke puskesmas Cipongkor Selasa pagi. Kemarin udah ada gejala katanya mama panas, ini panas sama perut sakit, dikasih air dogan kan dari sekolah dianjurkannya begitu. Ini tidur semalam, saya pikir nggak kenapa-napa gitu, tapi tadi bangun pagi badannya hangat sama debar jantungnya itu berdebar kenceng, sama ini masih katanya masih panas, perut sakit. Bilang sama ke gurunya minta izin, kata gurunya bawa aja ke puskesmas.
Tapi memang kemarin mengkonsumsi makanan MBG itu ikut. Konsumsi cuman dimakannya cuman ayamnya doang sedikit, tapi masih butuh itu semua sama buahnya melon dimakan. Selain di aula kecamatan dan puskesmas Cipongkor, puluhan korban juga dirujuk ke beberapa fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti RSUD Cililin, bahkan ke RSUD Cibabat Kota Cimahi. Sebagian korban sudah diperbolehkan pulang untuk rawat jalan. Dinas Kesehatan Bandung Barat masih menyelidiki penyebab keracunan dengan mengirim sampel muntahan para korban. Dari keterangan para korban, makanan bergizi gratis yang diterima siswa diduga sudah basi. Tadi kami mengambil sampel muntahan yang akan dibawa ke laboratorium. Wawancara tadi dengan korban karena saya juga ikut meriksa ya untuk tadi anak SMA ya, SMK apa SMA gitu. Jadi pas begitu makanan dimakan tuh sudah berbau, gitu aja. Sudah kecium bau. Reaksi keracunan itu beda-beda pada setiap orang. Nah, tadi saya wawancara kalau anak SMP kerasanya pas pulang. Tapi kalau anak SMA setelah makan kerasa. Tapi ada juga yang makan sampai 3 ayam cuman muntah dong. Jadi beda-beda reaksinya. Beda-beda. Gimana kondisi Saat tubuh, ini bisa dilihat yang berdatangan itu tentunya mereka fasenya lama. Jadi mereka ada di rumah dulu baru kerasa lagi gitu. Jadi Sebelum menderita keracunan, para korban mengkonsumsi menu MBG berupa nasi dengan lauk ayam, sayuran dan buah yang diberikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Cipongkor. Namun 1 jam kemudian, para siswa mulai mengalami gejala mual, pusing hingga muntah secara bersamaan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Menyebabkan keracunan puluhan pelajar SMP dan SMA di Tarogong, Garut, dapur MBG Tarogong ditutup sementara sampai penyebab keracunan ditemukan. Korban kasus keracunan yang menimpa puluhan pelajar di Garut setelah mengkonsumsi makanan siang dari program MBG seluruhnya telah diizinkan pulang. Dugaan kuat para pelajar yang keracunan secara mendadak di sekolah di Kecamatan Tarogong adalah akibat mengkonsumsi makanan MBG. Petugas Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan hasil dari pemeriksaan laboratorium. Bupati Garut menegaskan, dapur yang memproduksi makanan ditutup sementara waktu sampai ada kejelasan soal hasil pemeriksaan makanan. Yang pasti ingin menjamin, inilah program pemerintah, program presiden harus berjalan dengan aman, lancar, tertib dan juga selamat, sehat selamat. Tapi juga kita harus melakukan komunikasi yang lebih intens lagi supaya kita bisa melakukan pencegahan hal yang tidak sedang. Sudah ada si labnya Pak? Keracunan dari mana Pak? Kalau dapurnya masih beroperasi atau berhenti sementara? Katanya di pending dulu. Di pending dulu ya. Belum jadi ditutup atau gimana Pak? Ya di pending itu kan berarti ditutup sementara. Sebelumnya, sebanyak 26 pelajar SMP dan SMA di Tarogong, Garut dirawat karena mengalami keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Program makan bergizi gratis yang dalam pelaksanaannya menghadapi banyak masalah menurut berbagai pihak perlu dievaluasi. Kehalalan hingga keamanan makanan yang diberikan kepada para pelajar harus jadi fokus perbaikan program ini oleh Badan Gizi Nasional. Berbagai masalah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis mulai dari sejumlah kejadian keracunan siswa pada makanan yang diduga dalam proses pencetakannya menggunakan minyak babi sebagai pelumas hingga kehalalan makanan yang diproduksi dapur MBG memancing tanggapan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Barat. MUI Jabar meminta agar Badan Gizi Nasional mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan memastikan bahwa alat makan yang digunakan serta makanannya halal dengan kewajiban sertifikasi halal layaknya penyedia makanan lainnya di Indonesia. Juga mengawasi dengan ketat pembuatan hingga distribusi makanan bergizi gratis agar keracunan siswa tidak terus terjadi berulang kali. MBG yang ini program nasional masif dengan anggaran yang sangat besar, mestinya dari awal sudah memperhatikan karena tadi konsumennya itu kan pastilah mayoritas anak-anak muslim. Berarti selama ini sendiri belum ada sertifikat halal untuk MBG ini? Ya, sepengetahuan kami belum melihat gitu ya dapur-dapur penyelenggaranya di daerah itu
sudah memiliki sertifikat. Kalau memang belum, ya anjuran kami segera proses sertifikat halalnya itu. Ini bukan soal sertifikat halal saja kan, ternyata prakteknya ternyata bisa menimbulkan keracunan ya. Ya tahu kan, kemarin sampai hari ini masih ada anak yang dirawat di Kadungora Garut itu, belum di daerah-daerah lain. Makanya ketika ada komponen masyarakat mengusulkan untuk ditunda dulu, ya dilakukan investigasi menyeluruh, kami setuju. Sedang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah mengaku tak bisa berbuat banyak mengenai siswa yang keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG di sekolah. Ia mengelak bertanggung jawab atas keracunan para siswa akibat MBG. Evaluasi pelaksanaan program tersebut sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Badan Gizi Nasional. Tapi prinsipnya kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai penerima manfaat terbesar dari MBG ini senantiasa mendukung program MBG. Kalau toh misalnya ada beberapa kejadian luar biasa itu, mungkin itu bisa menjadi bagian dari evaluasi. Tapi bagaimana nanti bentuk evaluasinya, yang lebih punya otoritas adalah Bapak Kepala Badan Gizi Nasional dan tentu juga kementerian terkait. Pak, barangkali udah menyerap aspirasi dari bawah untuk mengubah skema MBG-nya seperti apa gitu Pak? Itu otoritasnya bukan pada kami ya, karena kami sebagai penerima, kami sebagai penerima. Namun, Abdul Mukti berharap evaluasi dilakukan menyeluruh sehingga peristiwa keracunan makanan akibat MBG tak terulang di kemudian hari. Muhammad Rizal dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Bandung dan Cimahi.